Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Tarsini. Tunggu aku dan anakmu di batu nisanmu. Langsung saja kita ke ceritanya. Suara apa, Bu? Umi gak denger suara apapun, jawab Umi sambil terus mengupas ubi talas hendak digoreng. Masa iya, Mi? Udah 2 malam ini seperti ada orang menangis di depan rumah kami. Suara perempuan nangis, Mi, ujar Bu Cende bercerita penuh ketakutan. Iya, Umi, malam kemarin juga ada di depan rumah saya, sambung Bu Marsuki yang baru saja datang langsung menyambung ucapan. Mendengar cerita dari tetangganya itu, Umi hanya senyum kecut. Lalu ia berkata, "Udah, tenang saja ibu-ibu. Insya Allah gak ada apa-apa. Yang penting terus berdoa dan mengaji saja. Alhamdulillah, rumah saya gak ada apa-apa kok," tutur Umi berusaha menenangkan. "Ya udah, ayo dimakan goreng talasnya daripada cerita yang enggak," sambung Umi sambil tersenyum ramah. Namun di dalam hati Umi berkata, "Ibu-ibu, sebenarnya aku pun mendengar suara tangisan perempuan dan bayi itu." Sambil makan goreng ubi talas, tetap saja yang namanya ibu-ibu masih terus membahas masalah tangisan perempuan dan bayi di depan rumah mereka. "Bu, tadi malam jam berapa mendengar suara perempuan menangis itu?" tanya Bu Cende ke Bu Tanari. "Walah, aku yang gak sempet lihat jam. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Jangankan aku, Bu, suamiku saja yang laki-laki ketakutan kok," jawab Bu Tanari seraya bergidik ngeri. "Apa itu hantunya Tarsini ya?" Tiba-tiba Bu Marsuki berbicara dengan suara berbisik. Mendengar Bu Marsuki mengatakan apa itu hantunya Tarsini, seketika Umi yang sedang menggoreng menghentikan aktivitasnya sejenak. Lalu ia membantahnya. "Hus, gak boleh gitu, Bu. Gak baik ngomongin orang yang sudah gak ada. Kasihan dia, Bu," pungkas Umi dengan suara sedikit ditekan. Mendengar bantahan Umi, ibu-ibu langsung terdiam dan hanya saling pandang saja. "Lalu, suara siapa, Umi? Karena sebelum Tarsini meninggal di desa ini, gak pernah dengar apa-apa kalau malam," jawab Bu Cende, seakan membenarkan pernyataan Bu Marsuki. "Begini saja, seandainya siapapun itu mendiang anak angkat saya, lebih baik kita doakan supaya dia di sana bahagia dan tenang," jawab Umi supaya mereka tetap berpikir positif saja. "Tapi saya yakin itu bukan Tarsini, melainkan jin yang berusaha menjerumuskan kita supaya kita ketakutan dan akhirnya kita sirik," sambung Umi lagi. Hari kelima, Pak Ustadz dan Wak Jono ke Pekanbaru. "Mi, Bapak kok lama kali ya beli mainannya? Kapan Bapak pulang?" Di tengah membalikan ikan-ikan yang dijemur agar cepat kering, yang dijemur di halaman rumah, Dayat kecil bertanya ke Umi, kenapa Bapak belum pulang? Karena ketika Pak Ustadz hendak berangkat, Umi mengatakan ke Dayat jika Bapak pergi mau beli mainan untuk Dayat, agar Dayat tidak mau ikut dan tidak menangis. "Iya, sabar ya Yat. Mungkin Bapak belum dapat mobil-mobilannya, tapi Dayat kemarin bilang minta belikan yang warna merah," jawab Umi, memberi alasan agar anak laki-lakinya itu bersabar. Walau sebenarnya Umi pun mulai bertanya-tanya dalam hati, kapan Bapak pulang? Tanpa terasa,
Siang pun berganti petang, seperti biasa. Sebelum maghrib, Umi memasak makanan buat malam, serta anak-anaknya disuruh masuk ke dalam rumah, menutup pintu, jendela, serta menguncinya. Lampu-lampu minyak dan lentera sudah dihidupkan di teras depan dan belakang. Anak-anaknya pun semua sudah berwudu, bersiap melaksanakan sholat fardu maghrib, dan dilanjutkan dengan mengaji atau membaca Al-Quran. Selesai mengaji, Umi beserta anak-anaknya baring-baring di ruang keluarga, karena memang semenjak bapak ke Pekanbaru, mereka memilih tidur bersama di ruang keluarga. Tiba-tiba saja, neneng adik perempuan Dayat yang saat itu baru berusia 3,5 tahun menunjukkan telunjuknya ke arah pintu kamar bekas kamarnya Tarsini. "Mi, ada Mbak," ujarnya dengan suara cadelnya. Sontak Umi terkejut, namun Umi tak melihat ke arah yang ditunjuk putri kecilnya itu. Umi membantah ucapan putrinya itu dan menyuruh agar segera tidur saja. "Ah, gak ada nak, udahlah tidur aja, dah malam nih," ujar Umi dengan suara bergetar. Entahlah bagaimana perasaan Umi saat itu, tapi Umi sosok ibu yang sangat luar biasa, tangguh serta bijaksana. Umi pun menidurkan anak-anaknya seperti biasa. Didendangkan sholawat Nabi hingga tak memakan lama, anak-anaknya pun tertidur pulas. Setelah putri-putrinya tertidur, kini justru ia sendiri yang tak dapat tidur. Samar terdengar suara tawa perempuan serta kepekaan air di bawah rumah. Karena memang saat itu air tengah pasang. Dari celah lantai papan terasa angin yang begitu dingin, seperti sengaja seseorang menghembus-hembus dari bawah rumah. Walau sedang tidak tidur, namun Umi enggan rasanya untuk membuka mata, walau hanya sedikit, karena Umi menyadari saat itu ada yang tengah memperhatikannya dari dalam kamar depan, yang saat itu pintunya tidak tertutup. Mi, mana selimutku Mi? Aku kedinginan." Tiba-tiba saja ada suara lirih memanggil Umi dari belakangnya. Posisi Umi saat itu berbaring miring, menghadap ke dinding sambil memeluk neneng, membelakangi pintu kamar Nunung anak ketiganya dan bekas kamar almarhumah. Mendengar suara seseorang memanggilnya, Umi sedikit pun tak bergeming, karena ia sangat mengenal dengan baik suara itu. Namun tak hanya sampai di situ. Dek, jantung Umi terasa berhenti berdetak seketika. Tiba-tiba saja Umi merasakan ada telapak tangan yang memegang pada pergelangan kakinya. Terasa begitu dingin, sedingin es. Seketika tercium aroma seperti aroma jenazah tengah dimandikan, menyeruak seakan memenuhi ruang keluarga rumah Umi. Dengan tubuh gemetaran serta bulu roma meremang, Umi kini nekat bangkit dari baringnya. Lalu ia menguatkan sepenuh hati dan jiwanya. Namun posisinya masih menghadap ke dinding. Lalu Umi berkata, "Aku tahu kamu bukanlah Tarsini. Jika kamu jin korinnya Tarsini, kenapa kamu lakukan ini pada Tarsini? Kasihan Tarsini semasa hidupnya sudah menderita, dan sekarang kamu berbuat seolah-olah Tarsini di sana tidak tenang. Aku yakin Tarsini sekarang sudah bahagia, karena dia mati karena melahirkan, dan itu syahid di mata Allah. Dan jika engkau jin jahat, maka kau akan kuhancurkan." Demikian Umi berkata, seraya tangannya meraih gelas di tepi lantai. Lalu dengan satu kali gerakan, Umi berbalik badan sambil menyiramkan air di gelas itu.
Begitu Umi membalikkan badan dengan sekali gerakan, begitu jelas Umi melihat sesosok perempuan tengah membelakangi Umi, menghadap pintu kamar bekas Tarsini, dan tentu saja telah mengenai punggung sosok itu. Seketika terdengar suara jeritan yang bisa membuat semua orang bergidik bila mendengarnya. Seketika itu pula sosok itu menghilang menyisakan kepulan asap putih dan berangsur hilang melalui ventilasi pintu dan jendela rumah itu. Setelah makhluk itu menghilang, sejenak Umi menghela nafas lega sambil terus berzikir dalam hatinya. Lalu Umi berdiri dan melangkah mengambil bungkusan putih yang terletak di meja. Dan ternyata itu garam kasar. Setelah berada di tangannya, kemudian Umi menaburkan garam itu ke sekeliling rumahnya di bagian dalam. Setelah selesai, Umi ke dapur dan berwudu di kamar mandi yang ada di dekat dapur itu. Setelah berwudu, Umi kembali ke ruang keluarga. Terlihat anak-anaknya tengah tidur pulas. Kemudian Umi mengenakan mukena dan melaksanakan sholat malam, dan dilanjutkan dengan zikir. Setelah berzikir, lalu Umi berdoa dan berbisik sangat pelan, "Pak, cepatlah pulang jika semua urusannya sudah selesai." Entah cara apa yang Umi lakukan. Mungkinkah cara seperti itu yang dinamakan telepati atau menggerakkan hati seseorang dari jarak jauh? Singkat cerita, di hari ke-7, Pak Ustadz dengan Wak Jono ke Pekanbaru. Warga yang tersisa di desa itu semakin resah. Pagi-pagi mereka datang ke rumah Pak Ustadz, namun saat itu yang mereka jumpai hanya Umi dan anak-anaknya. Di pagi yang sungguh saat itu tidak cerah, karena 2 minggu terakhir memang desa itu terus diguyur hujan. Walau tidaklah terlalu deras hujannya, namun cukup membuat suasana hati begitu terasa sedih dan mencekam. Apalagi bila malam mulai menjelang. Para pembaca yang paling saya cintai pasti bisa membayangkan bagaimana suasana desa itu. Desa yang luas, bisa menampung ribuan kakak, dan saat itu hanya dihuni 8 kakak saja. Tak ada listrik, tak ada komunikasi, bahkan jauh dari segala akses. Lanjut ke ceritanya. Assalamualaikum. Sisa warga yang tersisa datang ke rumah Ustadz, bukan untuk demo, tapi mereka hanya ingin mengadu, karena memang saat itu hanya Pak Ustadz dan Umi tempat warga bercerita segala keluh kesahnya. Walau saat itu Pak Ustadz dan Umi tergolong masih muda. "Waalaikumsalam." Dari dalam Umi menjawab salam. Pintu pun dibuka dari dalam. "Loh, ada apa nih rame-rame? Ayolah masuk." Sapa Umi sekaligus mempersilahkan pada tamunya. "Nggak usah Mi, di sini saja kita ngobrolnya," jawab Pak Cende. "Ibu, ayo masuk bantu bikin kopi," ajak Umi ke ibu-ibunya. Lalu ibu-ibu itu masuk ke rumah Umi dan langsung ke dapur. "Oh iya, ada apa nih rame-rame?" tanya Umi membuka obrolan setelah bapak-bapak itu duduk di balai-balai atau teras rumah Umi. "Begini Mi, kira-kira kapan ya Pak Ustadz pulang?" Kini Pak Marzuki yang langsung bertanya ke Umi. Umi dengan senyum menjawab dengan bijak, "Insya Allah Bapak hari ini pulang. Doakan saja beliau selamat dan lancar segala urusannya ya." "Amin." Mereka mengaminkan ucapan Umi. "Cuma Mi, kami datang ke sini mau minta izin untuk menyambung rumah Umi sama Pak Ustadz untuk tempat tinggal kami, karena kami sudah tidak tahan lagi setiap malam selalu saja ada gangguan," jawab Pak Marzuki menjelaskan.
Sejenak Umi terdiam, mendengar keluh kesah serta rencana para warga. Namun dengan tanpa ragu, Umi mengambil keputusan dan menjawabnya. Ya sudah, jika memang itu yang bisa membuat bapak-bapak tenang dan nyaman, silakan saja, jawab Umi memberi izin. Tapi Mi, apa sebaiknya nunggu Pak Ustadz datang dulu? Tanya Pak Marsuki lagi. Tidak usah, biar nanti saya yang bicara sama Bapak. Oh iya, kapan akan dikerjakannya? Sambung Umi. Sekarang juga Mi, dengan pasti mereka menjawab. Singkat cerita, mereka dengan kompak bahu-membahu menyambung rumah Pak Ustadz untuk tempat tinggal mereka. Dengan pertimbangan, dengan berkumpul, mereka bisa saling melindungi jika ada sesuatu hal gangguan, karena rumah mereka saat itu memang berjauhan. Pemikiran mereka menyatu dengan rumah Pak Ustadz. Mereka merasa aman. Ya begitulah pemikiran mereka saat itu. Atas dasar apa? Mereka jugalah yang tahu. Menjelang sore, bangunan sudah selesai. Karena memang pembangunan itu dibuat darurat. Tidaklah dengan model dan desain bagus. Yang penting ada tempat tinggal. Sebelum maghrib, mereka mulai angsur-angsur angkat barang pindah ke rumah Pak Ustadz. Lampu-lampu minyak sengaja mereka hidupkan di luar maupun di dalam rumah lebih awal, sehingga lumayan suasana di luar dan dalam menjadi terang ketika malam tiba. Umi hanya tersenyum tipis melihat mereka yang begitu serius menyambut malam. Di ujung jalan, di mana satu-satunya akses jalan keluar masuk desa, terlihat dari jauh dua orang berjalan kaki memasuki pedesaan yang sepi dan mulai temaram karena sesaat lagi siang akan berganti malam. Dengan langkah cepat mereka berdua berjalan, ingin segera tiba di rumah. Perlu membasahi badan karena jarak tempuh dari dermaga lumayan jauh. Dua orang itu, Pak Ustadz dan Wak Jono, telah kembali dari Pekanbaru. Singkat cerita, Pak Ustadz merasa heran melihat bentuk rumahnya berubah. Ditambah begitu banyak lampu terpasang. Nyaris di sekeliling rumah, pintu dan jendela tak ada satupun yang terbuka. Assalamualaikum. Pak Ustadz mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kembali Pak Ustadz sedikit terkejut. Beliau mendengar banyak suara laki-laki di dalam rumahnya. Pintu rumah terbuka dan yang membuka pintu itu Pak Marsuki. Alhamdulillah ya Allah. Begitu melihat Pak Ustadz yang datang, Pak Marsuki berteriak senang hingga ia tak malu lagi memeluk Pak Ustadz seraya menangis. Udah, yang tenang. Ayo masuk dulu ya. Kita sholat maghrib berjamaah dulu. Setelah itu kita makan dan baru kita ngobrol ya, ujar Pak Ustadz menenangkan Pak Marsuki. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat fardu berjamaah dan makan malam bersama, mereka bercengkrama. Masing-masing bercerita segala pengalaman sepeninggalan Ustadz ke Pekanbaru. Umi hanya diam, tidak ikut menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Pak Ustadz hanya manggut-manggut mendengar segala keluh sahabat-sahabatnya itu. Lalu ia mulai berbicara. Bapak-bapak semua, yang pertama dan paling utama, kita tidak boleh takut dengan gangguan itu. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah, lebih tinggi derajatnya dari mereka bangsa jin. Dan saya tegaskan, itu bukan Tarsini yang jadi hantu, karena Tarsini sudah bahagia di sana, insya Allah. Yang kedua, saya mengabarkan bahwa insya Allah 3 hari lagi kita akan pindah ke daerah Kampar. Di mana itu Kampar?
Tak perlu saya jelaskan saat ini. Yang penting, daerah itu lebih baik dan aman buat kita. Mulai besok pagi, segera kemas barang yang mau dibawa. Tutur Pak Ustadz memberi kabar. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kalau tak ada Ustadz, entah bagaimana nasib kami ini. Kami ini bodoh, gak ngerti apa-apa, ujar mereka dengan penuh haru dan bersyukur atas segala upaya Pak Ustadz yang telah memperjuangkan nasib mereka. Singkat cerita, malam itu pun istirahat dan tidur. Demikian pula Ustadz dan Wak Jono yang telah pulang dari Pekanbaru. Pukul 2 dini hari, seperti biasa, selelah apapun Pak Ustadz bersama Umi untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika baru saja Pak Ustadz hendak keluar kamar, hendak menuju kamar mandi untuk berwudu, terdengar suara tangisan pilu dari luar rumah. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Demikian ucapan dan suara tangis pilu dari luar rumah berulang-ulang. Mendengar suara itu, sejenak Ustadz terdiam, lalu beristighfar dan berdoa. Setelah tidak terdengar lagi suara apapun, Pak Ustadz melanjutkan langkahnya ke kamar mandi, bersuci, lalu beliau melaksanakan sholat malam. Singkat cerita, malam itu malam terakhir di desa itu. Semua barang telah dikemas. Malam itu pun ibu-ibu memasak banyak yang kira-kira tahan untuk seharian di perjalanan. Bapak-bapaknya setelah mengemasi barang, mereka duduk di ruang keluarga sambil mengobrol. Tak terasa waktu pun mulai larut malam. Namun entah karena tak sabar lagi, esok pagi berangkat atau karena apa, mereka tidak merasa kantuk. Di luar hujan gerimis terus membasahi bumi. Tiba-tiba saja, tok tok, mereka dikejutkan dengan suara ketukan sebanyak 2 kali pada pintu. Sontak mereka yang ada di dalam merasa terkejut, hanya terdiam dan saling pandang, karena mereka yakin tak ada satupun di antara mereka tengah di luar. Pak Ustadz memberi syarat agar jangan ada yang membuka pintu itu. Belum lagi rasa takut dan tegang itu hilang. Terdengar suara tangis bayi, seakan memecah kesunyian malam yang mencekam itu. Tok, tok. Kembali pintu itu ada yang mengetuk dari luar. Situasi saat itu begitu menegangkan. Jangankan ibu-ibu, para bapaknya pun terlihat pucat pasi. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Terdengar kembali suara perempuan menangis pilu dan berkata, jangan tinggalkan aku. Dalam situasi menegangkan serta menakutkan, terlihat Pak Ustadz berdiri dari duduknya. Lalu beliau mendekati pintu itu. Setelah di depan pintu, Pak Ustadz berdehem 3 kali. Entah apa tujuannya, hanya Ustadz yang tahu. Perlahan Pak Ustadz membuka pintu dan melangkah keluar, serta menutup kembali pintu itu dari luar. Setibanya di luar, Pak Ustadz melihat samar sesosok wanita tengah memeluk seorang bayi di dadanya. Wanita itu dengan rambut tergerai, basah terkena hujan. Hanya dia mematung dengan kepala menunduk. Dengan perlahan tapi pasti, Pak Ustadz mendekati sesosok itu hingga berjarak kira-kira 5 meter dari sosok itu. Lalu Pak Ustadz berkata dengan lembut namun penuh tekanan, "Wahai jin yang ada di hadapanku, kamu salah sasaran untuk menggoyahkan keimanan kami yang ada di sini. Karena aku tahu kamu bukan Tarsini. Begitu giatnya kamu ingin menjerumuskan kami. Pergi dan jangan kembali, atau dengan caraku agar kamu pergi." Demikian ujar bapak berkata kepada sosok itu.
Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja makhluk itu tertawa mengikik hingga terdengar bagai menggema, merontokkan mental yang ada di rumah Ustadz yang saat itu tengah mengintip keluar rumah. Mendengar makhluk itu tertawa bukannya pergi, tentu saja membuat Ustadz kesal. Seketika Ustadz membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba saja terlihat kilatan terang dari langit yang gelap itu. Kilatan petir itu menyambar telak makhluk itu. Terdengar suara jeritan melengking dari sosok itu dan menghilang bagai ditelan bumi. Pak Ustadz menghela nafas lega setelah makhluk itu hilang. Lalu beliau berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, 8 kakak yang berkumpul di rumah itu lalu dilanjutkan sarapan bersama dan dilanjutkan berdoa mohon keselamatan, lanjut bersiap diri. Pukul 6 pagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya Pak Ustadz beserta yang lainnya melangkah pergi meninggalkan desa itu dengan segala ketenangan, suka dan dukanya, meninggalkan Rosidi, Tarsini, serta bayinya. Selamat tinggal kenangan, selamat tinggal Tarsini. Walau kami tak menjenguk di kuburanmu, namun doa kami selalu menyertaimu. Itulah akhir cerita dari Tarsini. Tunggu aku dan anakmu di batu nisanmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.